Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Ya, melanjutkan sesi tentang review dari SAP. Kali ini saya akan membahas tentang silabus SAP QM. Di mana kita tahu bahwa QM itu adalah kepanjangan dari Quality Management, ya, salah satu modul kecil, ya, small modul yang ada di SAP. Oke, di sini nanti Anda bisa lihat di www.materisapindonesia.net, ya. Nanti Anda masuk ke silabus SAP QM. Nah, di sini ada beberapa materi dan materinya masih terus diupload, ya, oleh saya karena masih banyak materi yang belum masuk ke sini. Nah, di sini juga pembahasannya sama seperti silabus yang lain, seperti silabus PP maupun MM, bahwa dia mempunyai master data, ya. Di QM pun ada master datanya, begitu pula ada transaksionalnya, juga ada konfigurasinya. Bagaimana di materi pertama di sini, saya menampilkan master data dari QM, ya. Contohnya di sini adalah sampling prosedur. Apa yang dimaksud dengan sampling prosedur? Dibahas di sini. Kemudian juga saya memberikan satu simulasi, ya, bagaimana cara membuat sampling prosedur. Di sini dicontohkan QM1 per, ya. Jadi nanti kalau Anda yang sudah mengikuti member dengan saya, nanti ikutin aja kodenya seperti yang saya buat di sini QM1 per, agar nanti Anda bisa mengikuti step-stepnya selanjutnya dan di mana fungsinya dan di mana kegunaannya. Nanti Anda bisa review lagi kode-kode yang kita sudah pasangkan itu, ya. Jadi alangkah baiknya pada saat nanti melakukan proses skenario di SAP mengikuti apa arahan yang ada di sini, ya, mengikuti kode-kode yang saya sudah buat. Walaupun sesungguhnya ini kode ini free text, apa aja boleh, cuma baiknya ngikutin dari yang saya, gitu ya. Ini contoh yang sampling prosedur. Kemudian di sini ada dua kode, ya. Pertama ini yang QM1 per, yang sampling procedure for percentage, ya. Kemudian ini yang saya bikin baru lagi QM1 fix, ya, sampling procedure for fix sample. Jadi ada dua model, yang satu yang fix, ya, satu yang fix, yang satunya yang per, yang percentage. Nanti dua-duanya akan terlihat di mana fungsinya. Nanti Anda bisa ikuti di mana bedanya. Yang jelas sih yang fix itu berarti yang samplingnya betul-betul ditentukan. Kalau yang persen itu samplingnya secara persentase. Itu aja sih, ya. Nanti arahannya ada di video tutorial ini. Kemudian meningkat ke materi master yang kedua, ya. Di sini ada namanya master inspection karakteristik, ya. Jadi yang dimaksud dengan biasa diinisialkan dengan MIC, gitu ya. MIC adalah master inspection karakteristik, di mana tiketnya itu adalah QS21, 22, 23, 24, ya. Ini pun saya membuat contoh kodenya adalah length 1, ya. Length TH-1. Nanti Anda juga bisa mengikuti kode yang saya buat dan nanti akan terlihat di sini poin-poinnya kemana aja, apa aja yang harus diisi, dan di sini ada kontrol dan seterusnya, ada karakteristik, ya. Nanti ada ikuti semua. Di MIC, ya, ada dua yang saya buat. Pertama, length 1 ini sebagai ukuran kuantitatif. Kuantitatif maksudnya ukuran yang berdasarkan kuantitas, gitu ya. Kuantitas berarti nominal, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya bikin MIC yang kedua
berdasarkan kualitatif ya. Ini color 1. Saya bikin color -1 ini sebagai kualitatif ya, karena dia ukurannya measure-nya sebagai kualitatif. Kualitatif itu dalam hal color berarti warna ya, warna nggak mungkin warna dihitung secara nominal, tapi dia kualitas ya, yaitu warna merah, biru dan seterusnya. Di penjelasannya nanti akan Anda lihat di situ. Kemudian inspection plan ya, apa yang dimaksud dengan inspection plan adalah pembuatan suatu task list ya. Inspection plan itu kalau dalam modul yang lain, baik itu PP maupun PM, inspection plan adalah sama dengan task list ya. Di sini sebagai contoh yang length 1, task listnya itu adalah diperlihatkan, nah seperti ini ya, task listnya. Jadi di dalam task list itu dimasukkan MIC ya. Di sini ada color, ada length 1. Ini adalah MIC. Tadi kita udah lihatin bahwa color dan length 1 itu adalah MIC. Nah, dimasukkan dalam satu task list ya, namanya inspection plan. Oke, lalu berikutnya adalah inspection. Oh iya, sebelum ke sini ada lagi master data yang 2 ini ya. Oh sorry, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi master data. Ini kebetulan saya lompat. Jadi nanti Anda bisa lihat ya, bisa Anda cek sendiri. Master data juga ada yang sifatnya adalah yang sampling itu tadi ada yang fix ya, sampling. Anda lihat lagi ke atas. Yang sampling itu tadi ada yang fix. Juga ada yang percentage ya, ada yang persen gitu ya. Ini. Nah, juga master data sampling ada yang disebut dengan sampling scheme. Ya, ini apa yang dimaksud dengan sampling scheme? Itu dia berdasarkan skema ya. Dari namanya aja scheme berarti skema. Sebagai contoh saya langsung ke gambaran seperti ini ya. Kalau misalnya kisaran datanya 10, berarti yang sampelnya itu adalah 2 gitu ya. Yang jadi samplingnya 2. Ini di-define oleh QM berdasarkan ada ketentuan dari masing-masing material ya. Kalau yang 100, 5 misalnya gitu, yang 1000, 10 dan seterusnya. Oke, nah itu sampling. Kemudian ada juga master data sampling drawing procedure. Nah, ini adalah tipe-tipenya dari sampel ya. Ada primary sample, pool sample, reserve sample. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di sini, baca di sini cara bikinnya. Di sini ada primary, ada pool, ada reverse, dan ini efeknya seperti apa di namanya di QM. Tentu saja ini ada pengaruhnya. Kemudian ini katalog dan code group. Nah, ini juga master data dari katalog ya. Katalog itu berisi di QM yang dipakai adalah biasanya 2 ya. Yaitu yang katalog 1, ini karakteristik atribut, dan katalog yang 3, usage decision ya. Itu biasanya dipakai 1 dan 3. Apa yang dimaksud dengan katalog? Ini adalah daftar dari karakteristik. Jadi katalog itu seperti kayak katalog buku gitu ya, kumpulan-kumpulan itu. Kemudian usage tentu saja ini keputusan ya, keputusan atas inspeksi ya. Nanti Anda bisa lihat implement dari usage dan karakteristik. Oke, seperti itu. Kemudian selected set. Nah, itu apa yang dimaksud selected set? Ya, nanti lihat di sini pada saat keputusan ya untuk penentuan warna ya. Warna itu maunya
mau menggunakan apa ketika proses inspeksi. Warna di sini masuk dalam katalog karakteristik ya. Dalam karakteristik ya. Sebagai contoh di sini memasukkan warna red gitu kan, blue, dan di sininya valuation code-nya ada yang accept, ada yang reject, misalnya untuk yang black ya. Dan nanti ini bisa dipasangkan di MIC, ya, ini seperti ini, dia dimasukkan CLRSST-nya di sini, sehingga ketika Anda nanti pada saat melakukan inspeksi, ini udah masuk nih ke master data katalog. Oh, selected set maksudnya. Oke, nah seperti itu panjang lebar ini diceritakan bagaimana implementnya di inspeksi sampai ke proses eksekusi. Oke, ya ini banyak yang lebar. Nah, nanti Anda bisa katalog profil ini kebetulan belum di-upload. Jadi intinya adalah di QM itu setelah membuat master data secara lengkap gitu ya, baik itu material tentunya material dan plan, maka proses berikutnya adalah membuat inspection plan ya, inspection plan untuk membuat task list ya. Setelah itu baru Anda bisa melakukan proses inspeksi, membuat proses inspeksi. Jadi urutannya itu adalah pertama dari saya bisa gambarkan bahwa master data ya dilengkapi dulu baik itu pada katalog, pada sampelnya ya dilengkapi, kemudian yang kedua adalah MIC ya. MIC-nya Anda harus buat dulu, MIC master data MIC baik itu pada kuantitatif ataupun yang kualitatif. Kemudian setelah itu Anda membuat inspection plan. Oke. Membuat inspection plan sebagai task list, kemudian setelah itu baru Anda bisa melakukan proses. Satu lagi inspection method. Anda bisa juga menambahkan inspection method di mana itu adalah bagian dari MIC yang menceritakan prosedur di eksekusi di lapangan, step-step seperti apa. Nah, itu adanya di inspection method gitu ya. Lalu setelah itu Anda buat inspection lot ya untuk pengujiannya, pengujian benar atau tidaknya transaksional QM. Anda bisa lakukan dengan proses indikator 89. Indikator 89 itu adalah menunjukkan indikator yang proses inspeksi secara lot origin yang dilakukan secara mandiri. Jadi bukan dari generate dari yang lain, karena QM sendiri itu dia bisa berintegrasi, bisa di-trigger dari modul lain ya. Bisa juga QM sendiri bisa membuat suatu inspeksi sendiri, itu yang disebut dengan inspection lot manually. Jadi dia bisa bikin inspeksi sendiri, juga dia bisa melakukan inspeksi yang di-generate dari modul lain. Dari modul apakah itu? Misalnya dari MM ya, dari MM sebagai pembelian dari vendor itu dia bisa melakukan proses inspeksi. Dari produksi, hasil produksi juga dia melakukan proses inspeksi. Untuk lebih detailnya, nah secara free ya saya menjelaskan di satu situs lagi. Di sini ada namanya kursus sapqm.wordpress.com. Ini sengaja saya sediakan secara free untuk Anda memahami konsep SAPQM secara bisnis ya, secara bisnis proses. Walaupun cerita konsep dari SAPQM secara lebih lengkapnya ada di materi ini ya, ada di materi sapindonesia.net. Tapi untuk yang memang masih belum paham atau masih belajar ya, ingin pendekatan dengan modul QM, saya sediakan satu situs yang di sini, kursus sapqm.wordpress.com ya, materi khusus untuk SAPQM, di mana di sini dijelaskan SAPQM adalah small module
Nah, di sini diceritakan akan ada video tutorial secara gratis ya. Konsep-konsepnya nanti Anda bisa ambil ya, juga Anda bisa pelajari seperti apa. Oke, lihat secara menunya. Nah, di sini menunya saya udah kelompokkan. Pertama, oke, ini home ya. Saya klik home. Nah, ini adalah di penampilan pertama seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa refer juga ke sini ya, sapindonesia.net yang tadi kan saya udah tunjukkan, atau yang ke kursus SAP online WordPress untuk menambahkan wawasan Anda. Oke, tidak ada masalah. Karena memang QM juga ada di dua sisi ini. Kemudian di sini saya lihat ya, di sini ada 5 menu, yaitu master. Nah, ini tadi kita udah ngomongin ya, master data QM itu ada sampling, prosedur gitu ya, ada master inspection karakteristik, ada banyak sekali. Jadi kalau saya klik di sampling prosedur, nah ini pembahasannya udah terbuka nih, Anda bisa continue reading, bisa lihat ya, seperti ini ya. Nanti Anda lihat-lihat, boleh untuk dipelajari walaupun hanya sekilas, tidak lengkap, tapi ini sudah cukup memadai, sudah cukup untuk pemula lah gitu ya. Kemudian ada juga yang kita lihat MIC. Nah, MIC juga sudah saya upload di sini, sudah saya masukkan, nanti Anda bisa tiru. Oke, dan seterusnya lah ya. Master data ini ada banyak. Kemudian transaksional ini kebetulan baru inspection load manual ya, belum semua saya upload. Sedang progres untuk saya masukkan semuanya. Kemudian, nah ini config juga ya. Config itu dibagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini agak sedikit tidak secara umum gitu. Saya tidak presentasikan secara umum, tapi nanti akan ada di silabus SAP QM ini yang materinya, materi config secara lebih detail. Di sini saya masih mempertimbangkan apakah perlu di upload di situs ini atau tidak, karena ini sudah masuk ke konsultannya, ranahnya konsultan dan udah cukup advance gitu ya. Oke, kemudian silabusnya. Nah, ini Anda lihat silabus SAP QM. Ini kita sudah canangkan seperti ini pembagiannya. Nah, nanti saja kalau untuk Anda yang memang serius ya, untuk mempelajari SAP QM lebih dalam, yang lebih lama lagi seperti SAP PP. Di sini ada banyak pembahasan mulai dari master data ya, master datanya seperti ini. Kemudian planning and execution. Kemudian integrated QM with other module. Nah, ini menarik nih. Keterikatan QM ya. Keterikatan relasi QM dengan modul yang lain. Di sini ada dengan MM ya, kemudian dengan production. Ini tuh step-stepnya ada, kemudian ada yang dengan SD, ditambah yang lainnya adalah quality management with batch, kemudian quality certificate, stability study, integrated ya, ini yang modul PM. Tadi kan ada 4 berarti ya integrasinya, MM, PP, SD sama PM. Kemudian notifikasi ya, quality notification, baik itu pada notification logistik supply chain maupun pada produksi ataupun pada customer ya, ada 3 nih. Kemudian configuration ya. Nah, ini secara ininya kita uraikan sama saja sih seperti yang di atas, cuma nanti planningnya ketika mentik yang ini akan keluar artikel tentang kelengkapan dari ini. Oke, seperti itu. Sebagai tambahan ya, di SAP QM, planningnya akan kita arahkan di dalam satu situs yang khusus tentang SAP QM. Oke, nanti di sesi terakhir ya, di sesi terakhir di review tentang SAP, saya akan membahas tentang silabus SAP MM secara sekilas dan uraian secara bisnis prosesnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.